Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Di sini kami sedang melaksanakan praktikum lapangan dengan mata kuliah analisis tanah, jaringan tanaman, dan pupuk. Di sini kami sedang melakukan praktikum 1 dengan judul sampling tanah di lapangan. Sebelum kita melangkah dengan tata kerjanya, terlebih dahulu kita harus mematuhi protokol kesehatan dengan memakai masker. Terlebih dahulu saya akan mengenalkan alat dan bahan yang akan digunakan dalam kegiatan praktikum tersebut. Nah, langsung saja kita memperkenalkan semua dari bahan-bahan dan alat yang kita gunakan. Yang pertama ada skop, dan yang kedua ada skop kecil, yang ketiga ada pacul, dan ada ring sampel, meteran, dan ada palu karet, ada pisau bergerigi, dan yang ini ada tali rapia, ada papan untuk digunakan dalam pengambilan contoh sampel, dan di sini ada kotak-kotak yang digunakan untuk sebagai tempat penyimpanan dari sampel yang telah diambil, dan yang terakhir ada kamera. Ini cepet Bapak. Selanjutnya saya akan melakukan sampel tanah di salah satu bagian plot. Nah, saya sudah menentukan titik letak dari pengambilan sampel. Mengapa saya memilih di bagian sini? Karena permukaan tanah atau kondisi tanah merupakan tanah yang padat. Nah, berikut tata cara pengambilannya, yaitu kita meletakkan papan di atas ring sampel, kemudian memukul memakai palu karet. Nah, setelah ring sampel masuk rapat di dalam tanah, selanjutnya kita akan menggali bagian dari ring sampel tersebut untuk mengambil kembali ring sampel yang sudah memiliki core tanah. Nah, setelah ring sampel kita angkat kembali, maka terlebih dahulu kita membersihkan bagian luar dari ring sampel, dan kita ratakan bagian permukaannya dengan menggunakan pisau gergaji. Nah, setelah itu kita mengepak-ngepakkan bagian luar supaya sampel mudah dimasukkan ke dalam paper bag. Setelah itu maka sampel tanah dimasukkan ke dalam paper bag. Nah, itulah sedikit proses untuk melakukan pencampuran antara sampel 4 dan sampel 6. Baiklah, selanjutnya kita akan melanjutkan untuk praktikum kedua yang berjudul sampling dan pengukuran tanaman. Adapun tata kerjanya yaitu pertama-tama terlebih dahulu kita tidak lupa dengan protokol kesehatan, yaitu dengan menggunakan masker dan menjaga jarak, serta
Langkah kedua yaitu menyiapkan semua bahan dan alat yang akan digunakan dalam praktikum ini. Yang ketiga, menyiapkan lembar kerja pengamatan lapangan. Dan yang keempat, melakukan pengamatan karakter bentang lahan yang dipelajari dan catat vegetasi dominan, mencatat letak geografis, tinggi dari permukaan laut, kemiringan, sejarah pengelolaan tanah, penanaman, dan pemupukan. Langkah selanjutnya, melakukan wawancara kepada pemilik hamparan jagung atau Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Munafira dari kelompok 3. Di sini saya akan melakukan dan melaksanakan praktikum kedua yang berjudul sampling dan pengukuran tanaman. Nah, di sini saya sudah menemukan tanaman yang merupakan tanaman terong atau vegetasi terong. Nah, di sini saya melakukan pengukuran mulai dari tinggi tanaman dan pengukurannya melakukan meteran. Tingginya ada 62 cm. Dan yang kedua, saya akan mengukur luas daun. Luasnya ada 12 cm. Selanjutnya saya akan mengukur panjang daun. Jangan cari yang banyak daunnya, capek mengukur. Panjangnya ada 16,5 cm. Dan yang selanjutnya saya akan mengukur diameter batang dengan menggunakan jangkar. Dan diameternya ada 0,5 cm. Nah, selanjutnya saya akan setelah melakukan pengukuran diameter pada vegetasi tanaman, maka selanjutnya kita akan menentukan warna daun. Dan warna bagannya terdapat pada bagan yang keempat. Dan selanjutnya saya akan menghitung jumlah daunnya. Jumlah daunnya ada 27 lembar. Ya, baiklah, mungkin itu saja tata cara pengukuran vegetasi tanaman dalam lahan atau perkebunan. Terima kasih. Kita akan melakukan penyampaian terhadap sampel tanah yang telah dibawa dari lapangan kemarin. Nah, setelah kita melakukan pengayakan, selanjutnya kita akan melakukan penyaringan terhadap tanah yang telah
Bagaimana polanya? Kamu polanya bagaimana? Kenapa jadikan satu? Bantu kok kalau saya kan. Dijangkut tambah. Kemudian Bong, setelah kita melakukan penyaringan selanjutnya, Saya cepat balas sikitnya orang. sampel yang sudah disaring dimasukkan ke dalam si pempek. Jarang. Kalau sudah berarti kan Bicara aja. Singgung itu di jalan. Baiklah, selanjutnya kita akan membuat bagian dahar persegi 4. Yang penting sudah dibagi dua sisi. Bagi rata. Bagus. Simpan dalam batu. Toilet. Kemudian setelah kita membuat persegi 4, maka ini dibagi 4. Ini tulis dua anu kan. beratnya juga. Beratnya juga. Kita ambil yang terbilang Tapi ini cuma satu sampel. ini yang terbilang Maksudnya kan satu dua sampel. Kembalikan tuh siapa? Woi, kurang bayar. satunya selagi buat video Masalahnya uangnya orang bela. Bayar berapa kah? 15.000 Ji. Oh nanti minta sama Izan. Saya minta sama Izan. kemudian Iza yang belum. bagian yang ini kita ambil sebagai Iya, kok sekalian kau kenapkan nah. setelah itu kita masukkan ke dalam berikut gambaran setelah sampel diuleni secara menyeluruh. Oke, sampel yang telah diambil. Baiklah, setelah proses pengulekan secara menyeluruh, selanjutnya kita melanjutkan ke tata kerja selanjutnya, yaitu dengan memindahkan sebanyak 1/8 sendok setiap sampel ke dalam wadah yang telah disiapkan yang terbuat dari aluminium. Berikut prosesnya. Untuk lanjutannya, kegiatan yang akan dilakukan selanjutnya yaitu kantong kertas yang berisi jaringan tanaman ditempatkan dalam wadah bersih dan diangkut ke laboratorium. Kemudian setiba di laboratorium, semua jaringan tanaman yang terkontaminasi tanah dan debu tidak boleh dibersihkan menggunakan sikat halus. Selanjutnya kita akan membuat wadah untuk penyimpanan dari sampel tanah Balden City, dan alat yang digunakan yaitu ada aluminium dan sebagai cetakan atau pembuatannya. Kita akan melakukan penimbangan terhadap sampel yang
sudah di oven. Satu. Berikut merupakan penimbangan untuk piring dari sampel. 1,34. 0,242 sudah nih jadi 0,009 1,00. Banyak sok-sok juga ada ganti emang. 4,12. Ini urutan datang 4,13 dia. kedua kan kedua urutan berapa nih? Berapa nih? 0,74. Yang ketiga berapa itu? 1,75. 4. Sudah nih. Jam berapa timur? Wih, kono-kono lagi bomo. 1,5 jam kalau ke timur. Kalau kata kurang Pergi mikir jalan sekitar 1 jam setengah. Iya, kebetulan ada setengah. Saya pernah ke Unang 30 menit. Nah, kalau ke timur kan cepat. Kan kita tidak simpan nyawa tadi. bisa. Kalau ke timur, belum kita punya rata-rata. Rata-rata. Rusak nggak? Ini masalahnya gitu. Melengkeh. Belum goreng itu kan masalah sebenarnya di oven. Apa satu badan? Saya kira itu astagfirullah. Kenapa sikat gigi? Sampai jam berapa?